Yuk kita ngerjain ini yuk, bantuin yuk. Ayo. Siapa aja nih Mbak yang datang? Wah ini disebutkan kan beberapa. Dan pendiri PPI itu ternyata ada penyair besar yang kita kenal dari zaman kecil, dari zaman SD. Kalau aku dulu zaman SD ya, suka bacain karya puisi beliau. Ada Bang Sutarji Kalsumbah. Sutarji Kalsumbah itu penyair favorit saya loh. Hasil dari penggalian kita di sana akan berbentuk sebuah karya antologi puisi. Wah, nah seperti ini. Ini apa nih yang dipegang? Nah ini contohnya. Di beberapa lini, maksudnya nggak cuma sastra ya. Ya. Film, teater, seni rupa, betul, tari, bahkan musik. Itu memang lagi kencang-kencangnya. Dan sebagai orang Lampung, wow asik nih. Seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Pemirsa, hari ini saya berjumpa dengan teman-teman saya yang luar biasa dan kita hadir dalam program kami Rilis Corner. Nah, di studio Rilis TV hari ini sudah hadir ada, saya sih tahunya namanya Mbak Nungki, tapi dalam nama penanya adalah Jauza Imani. Nah, kalau yang itu ujung itu namanya saya tahunya Iin Mutmainah, tapi sekarang jadi In Zakaria. Mereka ini adalah teman-teman saya yang eksis sekali menulis puisi. Kalau Iin film ya, pintar baca puisi, punya buku, luar biasa. Jadi tapi yang pasti mereka berdua termasuk saya tuh masuk dalam satu komunitas yang bernama Tapis Kopi dan Buku. Tapis Kopi dan Buku itu isinya semua perempuan. Tambah lagi dalam waktu yang dekat, dalam waktu akan datang, tidak lama lagi tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli 2024 ini akan ada sebuah event yang digelar oleh penyair perempuan Indonesia yang diberi nama Pulang ke Kampung Tradisi. Pulang ke Kampung Tradisi. Nah, kita akan kupas acara apakah ini. Ini Mbak Nuki sebagai apa? Sebagai dari PPI ya mungkin ya, dari penyair perempuan Indonesia ya. Kalau Mbak Iin? Aku koordinator Tapis Kopi Buku. Tapi dalam kepanitiaan kan ketua pelaksananya memang Kak. Jadi dia kolaborasi ya? Antara PPI Lampung dan komunitas Tapis Kopi dan Buku. Dan Pak Nuki sebagai koordinator ketua pelaksana. Oke, ini humas atau saya apa saya? Jadi partnership gitu ya. Koordinatornya Tapis Kopi Buku, mengetahuinya ketua PPI Lampung. Oh iya ya, di surat kita bertiga ya. Jadi gitu pemirsa, kami bertiga hadir sebagai panitia dalam acara tadi yang disebut oleh Mbak Nuki, yaitu Pulang ke Kampung Tradisi. Nah, saya mau tanya dulu ke Mbak Nuki, ini apa acara ini sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kami itu adalah penyair perempuan Indonesia. Nah, anggotanya itu di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi. Lalu kami punya kegiatan tahunan. Namanya Pulang ke Kampung Tradisi. Gitu. Jadi ini agenda tahunan ya? Agenda tahunan. Nah, ini sudah kali keempat di Lampung ini. Jadi sebelumnya di Garut, lalu di Jogja, tahun lalu di Baduy, Banten, dan kali ini di Lampung. Gitu. Jadi sudah roadshow ke beberapa daerah. Terus ke Lampung ini menjadi agenda tujuan berikutnya atau gimana? Kok bisa di Lampung? Iya, jadi kan aku tuh ngerasa pada saat waktu di Jogja itu kan kita setiap itu ada briefing. Tahun depan di mana gitu kan. Jadi atas persetujuan anggota juga. Nah, aku merasa kenapa Jogja bisa, Garut bisa, Lampung enggak gitu. Padahal kan Lampung juga punya sesuatu yang indah. Harus bisa ikutan juga seperti orang lain. Betul. Jadi pada saat di Jogja aku Lampung. Nah, tapi karena situasi dan kondisi kita masih lihat-lihat dulu. Tahun lalu ke Baduy. Nah, tahun ini kita udah nggak ada alasan lagi dong untuk menunda. Jadi deh Lampung, siap harus siap. Iya. Jadi Lampung sebagai tuan rumah yang isinya tadi itu PPI dan kolaborasi dengan Tapis Kopi dan Buku. Terus boleh diceritain nggak kalau dalam kegiatan itu apa aja tuh isinya? Pulang ke Kampung Tradisi itu ngapain aja? Jadi kita ada
diskusi budaya, kemudian ada ziarah budaya, dan ada malam pertunjukan puisi dan seni. Ada 3 item utamanya. Yang gitu. sangat penting harus diketahui itu kan isinya para penyair ya, dari seluruh Indonesia ya. Terus ada nggak, bisa disebutin nggak? Mungkin ada penyair yang sudah sangat kita kenal sejak kita kecil SD gitu. Bocorannya buat pemirsa nih. Siapa? Silakan Mbak Iin. Nah, yang membahagiakan adalah ketika Mbak Luki hubungin Tapis Kopi Buku, padahal dia juga kan sebenarnya anggota ya. Tapi sok formal gitu ya. Berbagi tugas. Pakai surat lagi ya. Yuk kita ngerjain ini yuk, bantuin yuk. Ayo. Siapa aja nih Mbak yang datang? Wah ini disebutkan kan beberapa, dan pendiri PPI itu ternyata ada penyair besar yang kita kenal dari zaman kecil, dari zaman SD. Kalau aku dulu zaman SD ya, suka bacain karya puisi beliau. Ada Bang Sutarji Kalsumbar. Sutarji Kalsumbar itu penyair favorit saya loh. Saya beberapa waktu lalu di Hari Pers Nasional di tahun 2024 di Ancol, ada lomba baca puisi antar wartawan di Indonesia. Saya dapat juara 3 dan saya membacakan puisinya Sutarji Kalsumbar yang Jembatan. Selamat ya Bu. Oke. Baru tahu kita ya. Belum ngajak makan soalnya. Cerita-cerita. Tapi bener kok, Sutarji Kalsumbar itu sosok yang menjadi idola saya. Iya. Masih ke Mbak Iin. Boleh diceritain nggak bocoran rundown acaranya itu kan kalau nggak salah dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Itu ngapain aja, di mana, dan isinya apa aja? Kalau tanggal 5-nya kan kita ada pembukaan tuh bersama dengan Dewan Kesenian Lampung tuh, kita ajakin juga teman-teman Dewan Kesenian Lampung. Kita ada ngigel ya Mbak ya di sana ya. Jadi kayak kalau nyambut tamu tuh ya, Mbak, ada tarian penyambutan tamu dan juga berpantun. Berbalas pantun. Tapi di sebelum acara mulai maksudnya? Sebelum acara mulai. Jadi kita ada di Arab teman-teman kan datang tuh transitnya di AL, kita pakai gedung AL di sana kan supaya dekat lah dengan Dewan Kesenian sendiri. Baru setelah itu nanti diarah. Makan terus mereka diarah gitu deh. Dinyatakan sah diterima ya. Tamu-tamunya. Gitu. Ada berapa sih jumlah penyairnya yang datang? Yang di luar Lampung? 27 orang. 7 orang ya Pak ya? 27 itu dari 27 provinsi? Tidak. Oh tidak, jadi ada yang double-double ya? Ya, tapi jadi yang timur juga ada ya, yang timur itu dari Sumbawa rencana mau datang tapi batal. Pertanyaannya ada, ini kan penyair perempuan Indonesia. Kok ada Pak Sutarji Kalsumbar itu? Foundernya kan termasuk salah satunya Bang Sutarji. Jadi sebenarnya ini bukan karena masalah laki atau perempuan. Jadi bukan penyair yang isinya perempuan, tetapi adalah penyair yang membicarakan, yang menulis tentang perempuan, begitu. Jadi kalau ada laki-laki yang kemudian dia juga aware dengan persoalan-persoalan perempuan juga diperbolehkan. Syaratnya harus begitu, harus aware dengan segala hal tentang perempuan. Setidaknya. Harus peduli pokoknya ya. Besok juga ada laki-laki yang datang. Ada ya. Jadi tanggal 5 itu adalah pembukaannya. Iya, pembukaannya di Dewan Kesenian Lampung. Kita juga ada mengajak teman-teman penyair dari Lampung sendiri, ada Bang Isbedi Setiawan di situ, ada undangan-undangan yang lain ya. Mas Kurnia Effendi ya. Effendi dari Jakarta juga beliau ikut gitu kan. Terus dengan teman-teman kita yang di Lampung. Nah, malamnya kita akan bertolak ke Tulungagung Barat. Malam tanggal 5 malam bertolak. Tanggal 5 malam kita bertolak ke. Karena di flyernya itu mungkin kalau ada pemirsa yang suka lihat status kita, itu kan ada Tubaba. Kita diterima di Sekolah Seni Tubaba, kita nginep di sana. Terus kemudian esok paginya kita mulailah ziarah budaya itu. Nah, Bu, bisa dijelasin nggak ziarah budaya itu apa yang diziarahi? Jadi mungkin istilah aja ya, ziarah budaya itu artinya kita memang turun gitu ya, ke desa, menyatu dengan rakyat di desa-desa itu. Jadi kita akan kunjungan ke mana? Gedung Ratu. Gedung Ratu itu apa itu? Yang unik dari sana adalah membuat perempuan di sana itu tikau. Buat tikau. Ya, oke. Nggak cuma tikau yang mereka buat, jadi kayak ada banyak produk-produk kerajinan, bisa tempat tisu, bisa tas ya Mbak ya. Tapi dia handicraft lah ya. Etniknya dapat, tapi etniknya dapat. Etnik Lampungnya dapat banget.
bukan cuma orang per orang, jadi itu satu kampung, Oh. satu tiuk. Jadi melakukan memang itu memang betul, ada pemberdayaan betul, perempuannya betul. ya, Mbak. Jadi Kenapa memang bikin mereka di mau situ? menetapkan itu sebagai pusat pembuatan tikel itu. Dan rata yang buat itu ya perempuan, Perempuan. gitu kan. Perempuan. Dan pemberdayaan perempuan Iya. secara ekonomi kan di Oke, sini. Makanya betul. kita, wah ini bagus nih buat Iya. didatangin berbagi, berbagi pengalaman ya dengan Iya. mereka mendengarkan cerita mereka. Oke. Gitu. Setelah itu Baru kita ke Pagar Pagar Dewa. Dewa. kenapa Pagar Dewa? Ada apa? Pagar Dewa kan, Legend ya, termasuk satu ya desa kampung kampung tua ya, tua. satu kampung tua Lampung yang secara tradisi mungkin masih banyak melakukan tradisi Lampung yang tidak meninggalkan itu Oke. kan. Betul. Banyak orang-orang besar lahir di sana juga di betul, Pagar Dewa, betul. dan itu menggelitik kita untuk ada apa sih di Ya, Pagar Dewa oke. gitu. Nah, Ternyata di sana masih Betul, banyak ya, betul. Mbak. Selain itu kan juga jadi lengkap karena Iya. di sana ada rumah adatnya ada, Oke. tapisnya ada, sulam usus Secara ada. untuk kampung Produksi masih ya, ini, produksi, nah, produksi. Jadi kita kampungnya bisa juga kan masih rumah-rumah panggung Oh, gitu iya, kan. iya. Kita Nah, asik banget. yang lebih ini lagi di sana kan memang sejarahnya kan juga bagus ya. Ada cerita-cerita tentang sejarah di sana, ada beberapa makam yang bisa dikunjungi tentang kerajaan-kerajaan di sana. Iya. Ada yang itu ya membuat apa? Khusus di Ini sana nih apa? Oh. Raja Koneng apa tuh, Oh, Bang? ini Itu, badik, pembuat badik Lampung pertama itu ada di sana. Ratu Bagus Kuning Ratu itu Bagus Koneng. dimakamkannya di Pagar Dewa. Kayaknya Betul, memang betul. orang Pagar Dewa deh beliau. Makanya dimakamkan di Makanya situ. dimakamin di situ. Dan itu pembuat badik Badik pertama. pertama. Nah, itu kisahnya itu yang Ada kisah-kisah yang ada sejarahnya. di masyarakat itulah yang nanti Akan kita terinspirasi gali, dan betul. digali. Jadi akan digali di situ. Nah, Pastinya juga mendatangi tempat-tempat yang monumental ya di Iya. Tubaba itu ya. Karena nanti kan hasil dari penggalian kita di sana akan Dibukukan? berbentuk ya Oh. sebuah karya antologi puisi. Wah, Nah, seperti yang ini. Nah, ini apa nih yang dipegang Nah, ibu ini apa nih? contohnya. Coba, Jadi ini tahun lihat. lalu. Ini umbul Pasiraman. Pasiraman. Umbul Pasiraman. Bisa Jadi diceritain hasil Ini yang dari di Jogja ya, Mbak ya? Betul. Jadi pulang Ini ke hasil kampung, dari pulang kampung tradisi tahun 2022. Oh, hasil Itu Pasiraman. Hasilnya ini. Nah, Oke. tahun yang Kemarin. ke Baduy nanti akan di launching di Hari Puisi Indonesia Juli 2024 nanti. Oh. Nah, nanti yang kita di Tatu Baba ini akan di launching di tahun depan. Oh, gitu. Aduh. Jadi memang harus jalan-jalan, Bersiap, terus nah. turun ke masyarakat, Nanti ada terus suatu karya. apa yang didapatkan itu Tuangkan. dituangkan, ditulis. Jadi Ya, jadi karya butuh waktu 1 tahun lah untuk Tidaknya. Ini buku satu lagi apa? Kali ini juga itu, ini tapi hasil buku penyair perempuan Indonesia. Waktu itu kita memang Temanten. tematik temanten. Jadi ini isinya tentang pengantin, ya tata cara pernikahan adat dari berbagai adat di Indonesia. dari berbagai suku Suku ya. di Oh, Indonesia. gitu. Oke. Oke, jadi gitu ya pemirsa. Terus gini, boleh nggak sih kalau orang luar pengen tahu, pengen datang ke acara kita, boleh nggak? Boleh Oh, banget, Mbak. banget. Boleh banget. Boleh. Kebetulan kan tanggal 7 malam. Heeh. 7 malam kan Ini saya- beberapa teman-teman kayak Kak Kuni dan Kak Devi dan sejatinya juga Bang Sutarji, semoga Iya. beliau sehat ya, bisa hadir ke Bergabung. Lampung ya. Mau extend kan, terus kita bikin malam puisi tanggal 7 malam itu. Tanggal 7 malam. Di mana tuh? Di Lamban Angkas, pukul 8 malam. Itu semua orang bisa datang? Bisa. Bebas? kita datang, undangan terbuka. silakan. Oh, Undangan iya, iya, terbuka. Kita mau apa ya, kulik-kulik puisinya Sutarji dari Oh, iya. kita kecil dulu. Ya, karena kan pengen kayak kangen juga ya, benar, Mbak, baca-baca dan puisi Aku mau Bang baca dan lagi salah kalau gitu. satu Kalau gitu aku salah baca satu- lagi. boleh Jembatan, banget. Mas, ya. Iya. Undang lagi nanti ya. Jadi tapi ini juga harus diketahui juga, artinya ini itu bentuk apresiasi kami Oke, ya, pada bentuk Bang apresiasi kita Sutarji. pada Bang Sutarji. Kan beliau juga baru merayakan ulang tahun Ulang yang tahun ke-83. 83. Jadi Oke. ya udah sekalian kita apresiasi penghargaan terhadap beliau seperti Oke. itu. Yang mungkin pengen diketahui oleh para pemirsa adalah ada berapa sih jumlah penyair perempuan di Indonesia dan ada berapa yang ada di Lampung? Nah, gambarannya. Kalau kisarannya. yang tergabung di dalam komunitas PPI. ini, kalau penyair perempuan mah banyak ya. Banyak. Nah, tapi kalau yang tergabung di komunitas ini sekitar 85-an. 85 dari Ya, seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Yang tergabung di- Ya, yang tergabung di PPI. Banyak yang keleceran nggak? Ada belum Yang memang berkesempatan, dia belum. memang individu aja. Pengen Ya, independen karena sih, memang ya. belum berkesempatan ya, karena kan ini juga belum semua ya Iya. dirangkul gitu.
bahkan ada yang dari Papua. Oh, Ada Tapi Papua, memang Nusa kita pikir ya, Tenggara, Mbak, Kalimantan. bersama-sama itu mungkin kan bisa Lebih bisa saling sharing, bisa betul, gitu. betul. Ya pilihan aja sih mau Iya. bergabung atau Tidak. sendirian itu juga nggak masalah juga. Barangkali juga ada lagi misalnya kelompok-kelompok Yang lain. yang ya. lain yang Iya, tidak- ada komunitas tidak, dengan nama betul, lain mungkin ya. betul. dengan nama Oke, lain yang oke. tidak menyertakan penyair perempuan. Seperti di Tapis Lampung? Kopi Buku. di Kalau di Lampung ada? Lampung ada 5, baru 5 yang baru terdaftar ya, bergabung ya. yang baru Daftar. bergabung sih. Bergabung di PPI. Jadi Bentuknya sih. dengan kolaborasi PPI dan Tapis Kopi dan Buku ini di Lampung khususnya kan jadi akhirnya memunculkan para perempuan-perempuan yang Ya. berjiwa penyair apa gimana? Sebenarnya pengennya gini sih, tapi Kopi Buku sendiri juga maunya itu muncul kan udah lama sekali ya berpikir soal enaknya ini ada sebuah wadah gitu di mana kita bisa saling belajar, saling ngobrol, saling diskusi. Gimana sih bikin karya yang Iya, asik iya. gitu kan? Bikin karya yang asik. Iya. Terus ya akhirnya diwujudkanlah itu tapi Kopi Buku. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu ini udah kali ketiga. Ini Iya. udah mulai kegiatan besar ya. Iya. Ini sudah yang mau kedua dan Iya. ketiga. Yang kita sempat itu ya, Kita rebound ya. Ini juga, tapi nanti juga November ya. tanggal 13-14 Juli juga kita juga Kita juga ada ngadain lagi. Apalagi tuh? Membaca Raden Membaca Raden Saleh. Saleh. Oh. Bocoran lagi. Bocoran dikit Itu ya. nasional lagi tuh. Nasional lagi. 40. Di Lampung lagi. Di Lampung lagi. Oke, pelaksananya? Kita juga ya, Ya. Tapis Kopi dan Buku juga. sama grup membaca itu membaca Raden Saleh Itu lagi jadi di Jakarta. lagi hobi. Saya ikut lagi. Iya. Oh ya Mbak Luki sebagai ketua pelaksana pengen nanya nih. Ini kan tadi disampaikan bahwa ini adalah agenda tahunan ya. Betul. Tapi di luar itu sebagai agenda tahunan yang tidak hanya sekedar seremoni dilakukan, hal lain apa yang mau diambil dari kegiatan ini? Jadi kita itu kan artinya ingin memberikan bukti gitu. Artinya kita sebagai perempuan ini kepedulian kita itu apa sebagai penyair gitu kan. Jadi Terkait kita, dengan terkait dengan tanah kelahiran. Nah, kalau bukan terkait Bumi Lampung atau kalau gimana? terkait dengan Bumi Lampung ya tentunya aku mau memperkenalkan ya, memperkenalkan kepada teman-teman penyair Indonesia khususnya dan umumnya semua masyarakat karena nanti dalam bentuk buku yang bisa dibaca oleh masyarakat bahwa Lampung pun punya hal-hal yang bisa kita gali gitu. Terus yang lebih kita sampaikan. Yang lebih menarik lagi tuh perempuan-perempuan loh Nah, nih itu yang dia, menggelar betul, gitu kan. Ya. betul. Mau ke Mbak Iin nih, Mbak Iin. Bahkan Mbak Iin termasuk yang eksis sekali ya tuh. Udah berapa puisi yang dibuat? Udah berapa puisi? Berapa ya? Ada 100 ada? Mungkin ya, mungkin. Udah dibikin berapa buku? Aku kalau antologi tunggal sih belum ya, kan karena kalau untuk nulis antologi tunggal itu aduh energi gede banget. Iya, iya. Tapi kalau antologi bersama itu sudah 5 atau 6 tuh lupa ya, 5 kayaknya. Belum yang film ya? Film. Iya, film lah ya. Nanti kita ngobrol film beda lagi. Kalau Mbak Luki ada berapa puisi udah? Kalau aku alhamdulillah sih gitu ya karena kan aku ikut bergabung di beberapa komunitas sastra. Jadi kalau antologinya sih mungkin ya 60-an ya mungkin ya gitu. Yang bersama. Yang antologinya? Iya. Tapi kalau Bersama siapa aja? bersama Sampai bersama 60. penyair-penyair gitu ya. Jadi kayak misalnya ada komunitas sastra, komunitas menulis gitu kan ya. oke. Jadi kayak Berarti dapur rajin, sastra, rajin. dapur sastra Jakarta, kemudian Telaten komunitas kalau kerja dia kecil dulu. gitu. Jadi setiap ada kegiatan aku ikut Oke. gitu. Jadi lumayan. Kalau untuk puisi tunggalnya baru satu. Terus yang OTW kolaborasi sama Mas Kurnia Effendi Iya. yang kemarin piknik kita itu bersatu. Oke. Mudah-mudahan next ya. Tapi aku juga menulis cerita anak loh sekarang. Oh iya, bener. Apa tuh? Menulis cerita anak. Udah dimulai? Sudah dimulai? Sudah sekitar. Dia pengen jadi ibu lagi. Terus cerita anak kan kamu 15. yang udah ngedongeng Iya, anak-anak. jadi kita kolaborasinya Kalau aku enak. tuh, di cerpen-cerpen anak itu banyak bertebaran di media masa aja sih, Iya. Mbak. Belum sempat kubu-kubu. Nanti kita kolaborasi, kita bikin tulis ceritanya, dia Mbak Ina yang mendongengnya, membacakannya. Iya, saya ikut juga loh. Iya, diajak. Oh gini, Diajak. di Lampung ini sebenarnya gerakan geliat ya, geliat geliat. terkait ini
cukup seksi nggak sih? Seksi lah, Seksi ya? seksi banyak penyair-penyair Banyak ya? kita gitu. Walaupun kita tidak bersama di dalam satu komunitas gitu, tetapi ternyata banyak ya. Yang pertempuran di luar banyak, juga banyak Lampung banget. juga Lampung memang kan sedang lumbung dilihatnya bagus ya. Bagus ya? sastra Bagus ya. banget. Geliatnya bagus banget. Di beberapa lini, maksudnya nggak cuma sastra ya. Iya. Film, teater, Seni rupa. Betul Oh, iya, banget, iya. kita seni tari, rupa. bahkan musik. Mm-mm. Itu memang lagi kencang-kencangnya gitu. Seru. Dan sebagai orang Lampung, wow asik nih. Seru Pokoknya lagi, seru. nggak peduli itu jurusan apa gitu, seni apa. Pokoknya kalau mereka ada ngadain acara dan itu asik buat diapresiasi, ya kita datang Ramai lah, aja. season. Dan ini ada disupport oleh Dewan Kesenian Lampung dong Ya, ya? Ya. betul. Karena kita nanti tanggal 5 tuh acaranya di Dewan teater Kesenian. tertutupnya Iya. Dewan Kesenian Lampung. Betul. Jadi bagi para seniman juga bisa benar-benar memanfaatkan keberadaan Dewan Kesenian Lampung Oke. itu gitu, monggo. Iya. Rumah bagi para seniman. Para seniman. Nah, ini yang menarik tuh pertama adalah pelaksana dari event ini adalah para perempuan yang tergabung dalam Penyair Perempuan Indonesia dan Tapis Kopi dan Buku di Provinsi Lampung. Nah, eventnya itu dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Iya, ya. Tanggal 5 betul. itu di Dewan Kesenian, setelah itu lo berangkat ke Tulang Bawang Barat. Itu yang menjadi perjalanan yang petualangan yang luar Iya. biasa itu. Ada Ada yang yang seru seru lagi, juga, seru ketinggalan. Kita mau seruitan. Iya. Iya. Nah, jadi Betul. Tanggal 7 siang ya. tanggal Tanggal 7 7 siang. kita mau betul. nyeruit bareng Mirul Lampung. Mirul. Oh. Mirul Lampung Mirul. Bersatu. Itu DPP perempuan semua. Mirul Itu Lampung perempuan Bersatu. semua dan kita pengen tahu Mirul itu apaan sih? Nah, gitu itu ya. dapat satu Mirul visual itu adalah perempuan yang sudah berkeluarga. Di Lampung itu disebut Mirul. Iya. Kalau dia gadis mulai. Kalau kita mak-mak Kita pengen mendengarkan bagaimana apa ya tentang bagaimana tentang Mirul itu, terus Tetap pakai pakaian Mirul nggak? Iya, jadi Iya, nanti jadi kita mereka lucu iya, ya, Mbak. iya. Sampai jadi nggak? kita disuruh Kita bawa nggak pakai. sarung. Kita disuruh bawa Disuruh bawa sarung, terus nanti dipinjemi tutup kepalanya. Lalu mereka berbaik hati juga menyediakan Meminjamkan beberapa set pakaian beberapa. adat Lampung. Untuk Nanti kita foto. foto, boleh Oh. pakai. Terima kasih Mirul. Luar biasa. Jadi jangan sampai momen yang belum tentu datang tahun Betul, depan lagi kan iya. ya, bergilir ke daerah Iya, lain. Jadi Kan tahun nanti depan kan gitu. akan di Ke tempat lain. lain. Jadi dipadatkan dengan segala macam aktivitas. Kepinginnya sih Lampung memberikan hal yang terbaik ya buat tamu-tamu. Ada kesan Ada ya, kesan, oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Oke. Selain dalam bentuk puisi, Terus karya. mungkin kita juga pengen teman-teman penyair yang datang itu pulang tuh dengan kesan yang berbeda ya. Betul. Ih, Lampung ternyata Iya, ya. ya, bukan cuma gajah. Di satu daerah yang cukup jauh dari kota Bandar Lampung ternyata mereka menemukan yang di luar ekspektasi mereka Iya, mungkin ya. betul. Oke, terima kasih loh Mbak In, terima Iya, kasih Mbak Suki, terima iya, kasih. sama-sama. Sukses untuk acaranya. Mungkin bisa menghimbau untuk datang tanggal 7 Oke, tanggal malam. iya, ya. benar. Silakan In. Monggo. Halo pemirsa, kita ada undangan terbuka untuk tanggal 7 malam di Lamban Akas Jam pukul 20. 20, jam Nah, 6. kita akan membacakan puisi-puisinya Bang Sutarji Kalsumbahri dan juga ada obrol-obrol tentang Sutarji Kalsumbahri bersama lintas generasi. Oh, iya. Oke. Mungkin yang sekarang kan tidak begitu dekat dengan Betul. Bang Sutarji ya. Iya. Jadi Tapi namanya begitu besar tapi loh. namanya begitu Betul. besar. Jadi sekalian Jadi kita sekalian lah kita kupas lah. mengenal Langsung Lebih sosoknya. dekat ya. Iya, orang Oke. sosoknya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak In, buat Mbak Nuki, terima Ya, kasih. Sukses sama-sama. selalu untuk PPI dan Terima untuk kasih. Tapis Kopi dan Buku. Sukses juga untuk event besok ya. Oke. Kita berjumpa lagi nanti dalam obrolan lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Nurisa Idi. Udah. Oke pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya dalam obrolan kami yang sangat seru hari ini. Walaupun saya agak bintang-bintang ya pemirsa, tapi karena ketemu sama teman-teman ini jadi berasa reuni yang begitu berarti ya. Karena perjuangan teman-teman ini saya tahu mereka bagaimana mengkreat acara ini supaya begitu besar, begitu sukses. Nah, kita lihat aja nanti bagaimana di tanggal 5 sampai tanggal 7 malam. Jangan lupa ya kalau ada yang ada waktu datang di tanggal 7 malam di Lamban Akas, gratis. Oke, Ya. sip. Terima kasih. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tadi pun